Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari perusahaan yang memproduksi onderdil atau peralatan spare part rumah sakit di Korea Selatan. Nah, ini adalah sedikit visualnya ya. Semoga ini bisa membantu atau menambah informasi ke teman-teman yang sedang melihat video ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke. Untuk teman-teman yang dari Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, itu untuk di bagian pabrik itu memang pekerjaannya bervariasi. Ada yang di bagian setting mesin, ada yang di bagian press, ada yang di bagian operator, ada yang di bagian bojang, dan banyak banget bagian-bagian yang lainnya. Ini aku sekarang lagi di bagian setting mesin. Untuk tulisannya tetap pakai bahasa Korea semua ya. Itu makanya saya sarankan untuk sahabat-sahabat semuanya yang sedang berproses ke Korea Selatan, alangkah baiknya itu bahasa itu diupdate ya, diperbaiki. Karena apa? Ketika di Korea itu, ketika menjumpai mesin itu kan ada yang versi bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa China, tapi rata-rata itu sekarang di Korea itu sudah disetting ke bahasa Korea atau bahasa Inggris. Rata-rata pakai bahasa Korea sih, rata-rata pakai bahasa Korea. Di programnya dengan menggunakan bahasa Korea. Oke. Untuk pekerjanya itu kebanyakan di Korea itu laki-laki ya. Iya, untuk di Korea itu rata-rata pekerjaannya itu adalah yang dibutuhkan itu laki-laki. Kalau untuk perempuan ada sih, ada. Cuman untuk presentasenya itu tidak sebanyak apa yang dibutuhkan untuk tenaga kerja laki-laki. Karena kalau laki-laki itu kan tenaganya itu lebih over dan lebih fighter ya. Jadi itu kenapa Korea itu untuk wanita itu memang lebih presentasinya lebih kecil. Tetapi itu tetap aja sih yang terbang, yang berangkat juga banyak. Cuman tidak sebanyak apa yang dibutuhkan dengan tenaga kerja laki-laki. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini adalah produksi untuk lampu. Ini bahan lampu. Ini untuk bahan lampu. Sebentar. Oh iya, aku di sini sendiri. Ini masuk malam, kebetulan lagi sendiri. Masuk malam sendiri. Awalnya ini juga sih. Kalau sendiri itu awalnya agak takut juga. Maksudnya takut ketika ada sesuatu problem atau mesinnya ada masalah, tapi sekarang udah mulai terbiasa. Itulah kenapa sesulit apapun pekerjaan, kalau kita belajar ya insya Allah lah bisa lah ya, pasti bisa menguasai. Okay. Bagian di Korea itu variasi. Ini aku di pabrik Sacul ya, di spare part peralatan rumah sakit. Jadi itu barangnya itu kecil-kecil. Barangnya itu kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Ini lain hanya berbeda dengan teman-teman yang bekerja di sektor peleburan ya, baja. Itu lebih ekstrim lagi, atau di pabrik press. Ini alatnya, ini bahannya memang kecil-kecil seperti ini. Mas, kok nggak ada angkat-angkatnya mas? Untuk di pabrik Sacul atau di pabrik spare part plastik-plastik seperti ini, itu pada umumnya itu jarang ya ada yang angkat-angkat beban berat, jarang. Yang ada angkat beban berat itu ya ada juga, itu biasanya di pabrik-pabrik peleburan. Terus spare part kendaraan mobil, di bagiannya misalnya di bagian bungkus atau di bagian reparasi pengiriman, itu angkat-angkat. Ya banyak sih bagian-bagiannya, itu tergantung dari teman-teman nanti di bagian mana ketika bekerja. Jadi harus berhati-hati ya. Ini untuk yang bekerja di pabrik Sacul atau di pabrik plastik, ini akan menjumpai apa ya namanya nozzle seperti ini harus berhati-hati. Karena banyak yang terjadi kelelayan ya, lalai, ngantuk kerjanya, jadi tangannya itu bisa terluka loh, itu bahaya banget. Jadi harus berhati-hati. Barangnya kecil-kecil sih, barangnya memang kecil-kecil banget. Ini saya ajak keliling sebentar ya, mohon maaf banget suaranya memang sedikit bising ya. Ini karena aku lagi keliling mesin. Oke. Mesinnya itu sama kayak yang di Cikarang atau teman-teman yang bekerja di Indonesia itu sama aja. Yang membedakan di sini yaitu karena programmernya itu disetting dengan bahasa Korea. Yang kedua adalah apa namanya ya, cuaca beda ya. Cuaca beda sih, cuaca beda. Di Korea itu kan cuaca keempat musim ya, cuacanya itu 4 musim. Ini sekarang mendekati musim panas, jadi mesinnya, jadi udaranya sudah mulai enakan. Oke, ini sambil keliling, aku sambil ngecek mesin nggak masalah ya. Oke, ini pekerjaanku seperti ini. Oke, ini mesin tenaganya gede banget ya.
jadi harus berhati-hati, jadi harus hati-hati banget waspada, apalagi kalau masuk malam sendirian, itu harus banyak berdoa dan semoga lancar semuanya lah. Ini barangnya kecil-kecil seperti ini. Kamera mana kamera? Oke. Nah, ini semua di pabrikku ini mesinnya ada sekitar 25 mesin. Orang Indonesianya ada sekitar 4 orang. Untuk dari negara lain nggak ada. Ini rata-rata Indonesia. Memang untuk tenaga kerja Indonesia itu di Korea itu istimewa banget ya, dibutuhkan banget. Hanya saja untuk sekarang itu memang sedang depending, belum ada penerbangan karena status COVID-19 di negara kita itu cukup tinggi bagi orang Korea itu, jadi belum diizinkan. Kemarin yang masuk ada, tapi dari negara-negara Vietnam, dari Filipina itu sudah masuk. Ini nanti teman-teman yang di pabrik ya, ini kerjanya juga seperti ini nggak jauh-jauh beda dari seperti ini. Ini aku di bagian controller ya, ngecek-ngecek mesin. Kalau di bagian utap biasanya kalau yang baru datang dari Indonesia itu, baru pertama itu biasanya penempatannya nggak di kayak gini. Tetapi di sini nih, di mesin-mesin sudong. Jadi sistem kerjanya teman-teman berdiri di sini, buka tutup pintu ini, nanti barangnya ini dimasukkan ke dalam, habis itu udah. Jadi kerjanya itu nggak susah ya. Kerja di Korea itu nggak susah karena kan kita itu masuk Korea itu menggunakan visa S9 ya, visa non skill. Jadi itu nggak susah. Yang susah itu adalah prosesnya, itu yang susah. Prosesnya itu yang Masya Allah ya. Pesertanya itu puluhan ribu, peminatnya banyak banget, sedangkan kuota itu sedikit. Kuotanya sedikit, jadi itulah kenapa diadakan seleksi ujian. Ini pekerjaan perempuan, semuanya perempuan juga bisa, laki-laki juga bisa, bahkan pokoknya ini betul-betul non skill. Diajari 1 hari 2 hari udah bisa kok, udah bisa. Kerjanya memang nggak sesulit apa yang kita pikirkan di rumah. Yang susah itu ke Korea itu memang prosesnya itu, yang birokrasinya itu, aduh, jadi penuh dengan lika-liku, belajar dulu, ada ujian. Kalau udah di Korea sih sudah nggak begitu pusing ya, sudah nggak pusing, apalagi sudah gajian, sudah merasakan, sudah kirim orang tua untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Jadi itulah kenapa teman-teman yang di Korea itu betah-betah banget ya. Bahkan ada yang enggan pulang, serius, enggan pulang. Jadi udah selesai kontrak, aduh, pulang ngapain katanya, di rumah belum siap usaha, bebelas saja lah, itu swasta atau ilegal. Jadi banyak yang seperti itu. Nggak cuma negara kita aja, tetapi negara-negara seperti Vietnam, Thailand juga banyak kok yang ilegal di Korea itu, banyak banget. Untuk UMR-nya di Korea itu cukup besar sih ya, cukup besar banget. Jadi sekitar per jamnya itu sekitar 110.000. Itu non lembur ya, 110.000 rupiah. Satu hari itu rata-rata itu anak-anak bekerja sekitar 12 jam ataupun ada yang lebih. Itu berarti satu hari itu kerja di Korea itu bisa mencapai ya lumayan juga, 1 juta atau 900.000 atau 1 juta lebih itu satu hari. Itu yang 12 jam. Kalau untuk yang 8 jam ya katakanlah 800.000 atau 900.000 per hari, itu cukup tinggi. Itu yang masuk siang, yang biasa ya. Jadi itulah kenapa peminat di Korea itu sangat banyak banget. Kenapa sekarang itu Korea itu peminatnya tinggi, makanya dibuat sistem ranking ya, sistem ujinya itu di model ranker. Orang-orang tahu, oh ini ke Korea itu sepertinya prosesnya memang seperti ini. Wow, ada ujian, ada ini, ada tes buta warna, habis itu prelim, pendidikan. Nggak masalah sih, awalnya aja susah, tapi kalau sudah di Korea, sudah begitu di Korea itu sudah apa namanya, kebutuhan keluarga sudah enak, udah bisa transfer keluarga untuk anak istri, orang tua. Ya awalnya aja susah, awalnya itu susah. Dilemanya ya di situ sih awalnya. Makanya ada beberapa yang masuk ke Instagram itu yang bertanya, Mas, ke Korea itu prosesnya kok nggak mudah ya? Iya, memang prosesnya itu nggak mudah ya. Belum kalau kerja di Amerika yang notabene penghasilannya itu lebih tinggi. Oh wow, kalau di Amerika kan kebanyakan kan skill ya diutamakan. Kalau ini kan Korea itu kan non skill. Pendidikan di Korea itu nggak begitu tinggi banget kalau kerja Korea itu ya. Minimal pendidikan SMP sudah bisa terbang, sudah bisa berangkat ke Korea Selatan. Tapi rata-rata prakteknya kemarin waktu ujian itu nggak cuma pendidikan SMP banget, nggak cuma SMP, malah ada sarjana juga banyak yang di Korea Selatan. Banyak malah, sekarang malah sudah pemerataan lah ya. Jadi sudah enak ini. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bekerja ke Korea Selatan yang sekarang masih
males belajarnya, semangat dong, semangat. Bismillah, pokoknya apapun yang terjadi, rintangan apapun ya udah dicuekin aja. Orang mau ngomong apapun, mau bicara apapun, udah cuekin aja. Yang penting kita fokus satu titik ya, fokus satu tujuan, semangat untuk mengangkat ekonomi keluarga. Ini baru satu Korea. Respect, aku juga respect juga sih sama teman-teman yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan, perempuan-perempuannya di tenaga kerja wanita di sana gitu ya, bekerja menghidupi keluarga. Tapi sayang juga sih kalau yang perempuan yang bekerja tapi laki-laki di rumah itu juga sayang banget gitu ya. Oke, ini sedikit informasi ini semoga bisa memberikan masukan ya ke teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu contoh dari satu sektor industri pabrik di Korea Selatan. Ini mewakili dari teman-teman yang di Korea pekerjanya itu kurang lebih seperti ini. Oke, dan semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk yang di rumah tetap bersemangat. Masa pandemi sekarang emang susah lagi nyari pekerjaan, apalagi sekarang banyak banget yang di PHK. Wow, Masya Allah. Jadi semoga diberikan jalan yang terbaik untuk yang berproses. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, suku hasamika.